Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman berarti percaya dan yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu mengandung kebenaran yang harus dijadikan pedoman umat manusia dalam hidup sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah tidak boleh disembah, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Harus menghormati kedua orang tua, dilarang membunuh sesama manusia, dilarang berzina, dilarang mencuri, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu, dilarang mengambil istri orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dibekali oleh Allah untuk membimbing umatnya kaum Bani Israel. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sebagai utusan Allah, Nabi Daud dikaruniai mukjizat. Mukjizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Beliau ditugaskan untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Isa dibekali Allah kitab Injil. Kitab Injil merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Kitab suci Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai kitab suci karena sampai sekarang Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya. Tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya. Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhulwat atau menyendiri di Gua Hira memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mempercayai dan meyakini kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, memahami bahwa kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, memahami bahwa Islam adalah agama yang benar, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan mengenal kitab-kitab Allah dengan baik ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.